Mulai dulu sih, karena kalau kita nggak mulai kayak cuman angan-angan doang gitu, kayak rencana doang atau apa. Soalnya nggak ada ibaratnya orang-orang kayak diriin sesuatu gitu, itu yang one take no mistake gitu. Pasti bakal ada mistake-nya yang harus dievaluasi ya buat pembelajaran untuk ngambil langkah selanjutnya. Mencoba lalu gagal lebih baik daripada gagal mencoba. Awal mulanya dulu 20 pun juga itu ada huru hara juga. Huru hara dalam artian kata, ini ngejualnya gimana nih? Ya namanya kita bermain dengan makhluk hidup ya, itu ya pasti kematian tuh pasti ada kan. Cuman cara matinya ini menguntungkan atau enggak gitu kan. Ya namanya bisnis gitu kan, kita kan nggak mungkin untung terus, nggak mungkin rugi terus gitu kan. Nah pernah tuh juga dalam satu periode, itu ya seminggu itu bisa mati 11 ekor. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Garda Kusuma. Gue merupakan salah satu pemilik dari Triaksa Farm. Triaksa Farm sendiri ini merupakan peternakan domba yang berlokasi di Jamblangan, Segan, Sleman, Yogyakarta. Oke, kita mungkin flashback atau cerita awal mulanya Triaksa didirikan tuh gimana kan. Nah, Triaksa sendiri ini didirikan oleh 3 orang nih. Jadi pemilik dari Triaksa Farm ini 3 orang, makanya namanya Triaksa. Ini kita latar belakang nama Triaksa sendiri, itu Tri itu adalah 3. Aksa itu kalau kita cari-cari adalah pandangan. Sebuah peternakan domba yang didirikan oleh 3 orang dengan 3 pandangan yang berbeda. Nah, kalau kita cerita sejarahnya tuh seperti apa sih? Triaksa apakah langsung seperti ini atau gimana? Enggak juga. Jadi dulu Triaksa Farm sendiri ini kita kebetulan 3-3-nya itu merupakan alumni dari peternakan di Universitas Gadjah Mada. Pemiliknya ini kan ada 3 nih kan. Ada saya, terus yang kedua ada Bagas Septio, ada Heru Wijaya. Nah, kita ini merupakan teman main awal mulanya tuh. Awal mulanya teman main, teman kampus yang emang kita tuh 3-3-nya itu lulusnya bareng. Waktu itu di tahun 2020 di bulan Februari. Nah, habis itu kita lulus, kita udah punya aktivitas masing-masing tuh ya. Jadi Heru udah punya aktivitas, Bagas udah punya aktivitas, tapi kita masih lingkupnya tuh di Yogyakarta. Sampai suatu ketika kita lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi-ngopi, kebetulan kita ada tawaran dari salah satu dosen di kampus yang kebetulan emang udah punya kandang. Coba approach kita buat kerjasama untuk memulailah bikin sebuah peternakan. Nah kebetulan tuh awal mulanya tuh Triaksa tuh nggak 3, tapi 5 dulu mas. Awalnya tuh Triaksa tuh 5 orang, di warung kopi itu 5 orang. Terus kita coba udah diskusikan dengan salah satu dosen yang coba mengajak kita untuk bergabung. Tapi ternyata emang belum rezekinya buat bekerja sama. Akhirnya kita coba berunding nih 5 orang ini. Kira-kira lanjut apa enggak? Nah akhirnya dari 5 orang itu 2 orang keluar. Memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Tapi 3 orang ini, saya, terus Heru, sama Bagas, kayak yuk nyobalah gitu kan. Kita coba nih, mumpung udah kebentuk juga yang satu tujuan, satu visi juga, pengen nyoba terjun di bisnis domba gitu kan. Kita pun awal mulanya juga nggak tahu gitu. Ini sebenarnya kayak gimana sih gitu ya, model bisnisnya gimana, terus kalau pemeliharaannya kita sudah paham juga karena kan dari kuliah juga udah dipelajarin juga. Akhirnya coba kita diskusiin, terus kira-kira langkah awalnya gimana nih gitu kan. Sedangkan kita ibaratnya kandang aja nggak punya, terus tanah juga nggak ada. Waktu itu kita kebetulan udah punya aktivitas masing-masing, yang mana kalau saya sendiri itu bener-bener nggak pure di bidang peternakan gitu ya. Makanya ketika ada tawaran untuk coba ngembangin atau membuat usaha di bidang domba ini, di peternakan domba ini, itu sebuah hal yang menurut gue menarik juga.
Terus apalagi dilihat ini yang ngajak tuh kan teman-teman main yang ibaratnya udah saling kenal karakternya gitu. Akhirnya bertiga kita nyari dan kita nemu kandang di daerah Sleman juga, Yogyakarta. Itu tuh harga per bulannya 500.000. Oke, setelah kita putusin bareng-bareng buat oke, kita mulai nih. Di kandang ini bisa nih 500.000. Modal awal kita masing-masing oke berapa nih kira-kira? Oke, kita naruh per orang 5 juta. Kita pun nggak tahu gitu ya model bisnisnya gimana, terus nanti buangnya kemana, hasil pemeliharaannya. Yang penting kita coba aja dulu, yang penting kita mulai aja dulu gitu. Ya udah, kita awal mulanya ya emang nggak ada profit oriented banget, yang ada kita nambah aktivitas, terus ilmu kita selama kuliah juga bisa diterapin. Intinya juga kita nggak melenceng-melenceng banget dari ilmu yang udah kita dapetin di masa kuliah. Akhirnya coba tuh nyewa, inget banget di bulan Desember kita nyewa, awal mulanya tuh dari 15 juta, kebeli kurang lebih 20 ekor. 20 ekor kita nyoba gemukin sekitar 50 harian lah. Kita coba gemukin, tapi pada akhirnya kita pelihara. Di awal-awal tuh kita semangat, kita bertiga juga belum ada, ya kita sendiri, apa-apa sendiri, kayak pagi kita ke kandang, sore kita ke kandang, itu selalu bareng-bareng, gantian juga kita ngasih pakan. Terus awal mulanya tuh kayak saking excitednya gitu ya, tiap minggu kita timbang, kita coba pertambahan berat badannya berapa. Itu awal mula dari Triaksa Farm kurang lebih seperti itu. Kita nyewa dulu sampai akhirnya bisa sebesar sekarang gitu. Emang pada awal mulanya dulu juga kayak ketika habis kuliah itu kan udah, kebetulan saya juga aktivitasnya itu benar-benar jauh dan melenceng dari peternakan gitu ya. Sangat jauh gitu, walaupun lulusan peternakan tapi aktivitas yang dilakuin tuh benar-benar beda banget. Dan ya kita harus benar-benar cari yang partner tuh yang emang sekiranya bisa menutupi kekurangan kita gitu. Kebetulan emang gue nggak, ya dibilang suka dengan dunia ternak kayak gini, tapi emang nggak yang terlalu menjiwai banget. Makanya kebetulan yang ngajak dan emang partner yang mau bangun bareng itu, kita udah saling kenal dan emang sangat menjiwai di bidang peternakan itu semakin yakin buat ngediriin Triaksa Farm ini. Dan emang gue awal mulai juga nggak nyangka banget bisa segede ini. Ya emang kita kayak ya udah jalan aja. Awal mulanya dulu 20 pun juga itu ada huru-hara juga. Huru-hara dalam artian kata, ini ngejualnya gimana nih? Soalnya kan pemain baru gitu ya. Udah digemukin 50 hari sesuai dengan informasi yang ada gitu kan. Ini digemukin 50 hari. Terus dijualnya gimana nih gitu kan. Kita bingung juga nih ngejualnya. Akhirnya dulu tuh inget banget, kebetulan ada, ibaratnya ada peternakan yang emang nerima hasil penggemukan lah. Nah pada saat itu kebetulan partner saya tuh nelpon lah, ibaratnya ini cerita lucu juga nih, ngontak, Pak saya ada panenan nih penggemukan 50 hari gitu. Oh boleh mas, intinya saya mau, tapi dombanya itu harus cukuran ya mas ya. Nah pada saat itu ketika kita pada saat bingung buangnya kemana, ketika dapet tawaran, maksudnya ada seperti pintu lah. Oh nih ada pintu nih, ada celah nih, bakal bisa kejual. Tapi harus cukuran dulu, ya kan? Nah akhirnya kita bertiga bareng-bareng nyukur. Kebetulan cukurannya itu kita pakai cukuran itu kan kebetulan kandang sewa yang emang sebelumnya dia udah punya peternakan tapi emang lagi vakum sebentar. Jadi kita yang isi, jadi ibaratnya equipmentnya cukup lengkap juga. Makanya ada cukuran juga. Ketika ada info itu kita bertiga langsung nyukur 5 domba. Kurang lebih 5 domba lah. 5 domba kita cukur bareng-bareng. Basic nyukur juga pas kuliah ya nyukur paling cuman formalitas lah. Kayak cuman praktek biasa kan. Bukan yang
suka nyukur terus gitu kan. Akhirnya ya udah dengan seadanya dan nyoba-nyoba biar laku gitu. Akhirnya kita semangat nyukur tuh, nyoba 5. Ketika udah dicukur, kita taruh di satu vlog, kita foto. Kita kirim ke bapaknya itu, "Pak, ini udah ada nih domba yang cukuran." Langsung ibaratnya bukan diketawain sih, tapi kayak yang dimaksud cukuran tuh sebenarnya cukuran dari awal. Jadi SOP dalam pengemukan domba itu ketika domba baru datang, habis adaptasi itu dilakuin pencukuran. Tapi kalau kita ibaratnya udah panen dulu, baru dicukur. Nah di situ ibaratnya jadi bahan ketawaan kita aja gitu. Tapi kan kalau kita ibaratnya nggak coba, nggak terjun, nggak bakal tahu kan hal-hal seperti itu. Makanya habis itu kita coba, ini jualnya kemana lagi nih gitu kan. Akhirnya kebetulan di situ masih, walaupun tidak ada dombanya nih yang tempat yang gue sewain, tapi itu masih ada anak kandangnya. Nah habis itu kita coba cari warung sate yang sekiranya mau nerima nih domba kita, daging kita gitu ya. Akhirnya di situ kita belajar lagi. Oh ternyata permainannya seperti ini. Di situ kita belajar untuk teman-teman tuh, partner saya juga belajar untuk nyembelih. Nah dari situ alhamdulillah periode awal tuh langsung habis juga. Sebenarnya nggak langsung habis, intinya proses juga. Tapi habisnya itu kita mulai paham nih flow kita masuk ke pemotongan untuk nyuplai warung sate, karena emang kebutuhan daging di Jogja ini lumayan tinggi juga. Suka dukanya ya, suka dukanya nih kita selama mendirikan peternakan domba ini ya, maksudnya ya namanya kita bermain dengan makhluk hidup ya, itu ya pasti kematian tuh pasti ada kan. Cuman cara matinya ini menguntungkan atau enggak gitu kan. Nah pernah tuh juga dalam satu periode itu ya seminggu itu bisa mati 11 ekor. Nah cuman kan ya namanya bisnis gitu kan, kita kan nggak mungkin untung terus, nggak mungkin rugi terus gitu kan. Nah dari situ ya udah kita semakin belajar nih, kenapa nih, kita evaluasi kenapa kok bisa mati sebanyak ini, terus ibaratnya kita pelajarin lebih dalam lagi. Soalnya emang ilmu kuliah dengan ilmu praktik di lapangan itu menurut gue emang lumayan berbeda lah dengan yang ada di lapangan. Nah dulu tuh gue awal mulai kan nyewa kita sekitar 1 periode kurban. Kurban tuh awal mulanya kita habis dari pemeliharaan yang pertama penggemukan itu, kita langsung kurban. Akhirnya jantan kan. Di situ kita bingung lagi nih, ngejualnya gimana lagi gitu kan. Di situ kita melihara jantan masih di kandang yang nyewa per bulannya itu 500.000. Di situ kita ya sampai bulannya gue kurang jelas, tapi yang jelas di situ gue sampai periode Idul Adha di tahun 2021. Ingat banget 2021 itu kita masih di sono, itu melihara 40 ekor lah. Sampai akhirnya kebetulan ada partner juga yang emang ada tawaran untuk mendirikan kandang di tanahnya itu. Ya ini tanah yang lagi kita diriin ini nih. Akhirnya dapat tawaran, ya udah kita coba terima gitu kan. Kebetulan juga di sono kita udah kayaknya perlu ada perluasan lagi gitu. Akhirnya kita pindah ke sini, ke Jamblangan, Segan. Awal mulanya pun kita bingung juga nih, dana minim. Sedangkan nih kayaknya kalau bangun kandang yang proper tuh mahal banget gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba diskusi lagi, kita coba pelan-pelan, dana seadanya. Akhirnya kita coba apa aja nih yang bakal jadi prioritas dalam ngembangin Triaksa ini. Akhirnya pertama kali kita ngebangun itu gudang pakan, terus pemotongan hewan, sama satu lagi ini kandang nih. Kandang mau dari nol apa gimana nih? Dana minim. Akhirnya kita coba searching nih di Facebook. Dapatlah ada yang jual second. Ada yang jual second, ingat banget harganya tuh sekitar kalau nggak salah 6 juta lah. Dengan kapasitas 50 pada saat itu ya, wih
ini ada kandang 6 juta kapasitas 50 gitu kan. Soalnya sebelumnya kan ibaratnya kita cuman 20-25 ekoran lah dalam satu kandang yang emang kita punya gitu kan. Akhirnya ketika ada yang 50 tuh ya lumayan excited, akhirnya kita langsung beli, kita boyong ke sini. Kalau teman-teman lihat itu kandang sejarah tuh yang di depan tuh. Kandang Triaksa Farm yang emang awal mulanya depan doang. Dan emang ya itu dia. Kita gak nyangka juga ada di titik ini gitu, sampai ya dibilang besar juga belum, ini pun kita juga masih belajar juga. Kalau Triaksa Farm sendiri ini untuk fokusnya sendiri kan kita kalau di hari-hari biasa itu kita lebih ke penggemukan domba. Jadi di sini yang kita gemukin ini adalah domba-domba betina karena emang pasar Jogja ini untuk kebutuhan daging lumayan tinggi dan harga harus seefisien mungkin. Makanya banyak di Jogja ini menggunakan domba betina untuk penggemukan karena harganya emang relatif lebih murah dibandingkan yang jantan. Kalau untuk produknya sendiri di sini Triaksa sendiri ya kalau kita yang ngejual daging berupa apapun lah dari kepala sampai jeroan itu kita jual, ataupun kalau ada tukang jagal yang butuh hewan buat dipotong juga itu kita juga nyediain gitu. Tapi nanti biasanya kalau event tahunan kita juga ngejual kurban. Nah kalau kurban sendiri ya kita event tahunan biasanya ya paling kita juga masih baru lah ya, belum yang banyak-banyak banget kalau kurban gitu. Kalau keunggulan dari Triaksa sendiri sebenarnya ya apa ya, keunggulan yang benar-benar signifikan sih menurut gua nggak ada sih. Tapi lebih ke apa ya, kita kalau ke mitra-mitra kita atau ke konsumen kita ya kita lebih ke pelayanan servis aja sih. Misalkan fast respon untuk kalau emang warung-warung sate yang emang butuh cepet itu kita fast respon, terus juga kualitas daging insya Allah kita dijamin sih gitu. Kalau dibilang beda dari yang lain nggak berani ngomong gitu ya, tapi intinya kita punya kualitas daging yang cukup bagus lah. Dan terus kalau kandang Triaksa sendiri kalau sekarang nih totalnya di sini total ini kan ada 2 gitu ya, depan sama belakang itu 200 ekor. Untuk kandang depan 50, kandang ini itu 150 ekor gitu. Sejauh ini kan fokusnya Triaksa sendiri kan ya emang di penggemukan domba, tapi emang secara nggak langsung ketika emang ngegemukin kita udah kayak breeding juga. Jadi apa yang kita beli nih, bibit-bibit yang kita beli ternyata bunting, ternyata lahir juga gitu kan. Banyak domba-domba di sini juga yang lahiran dari Triaksa Farm sendiri gitu. Cuman kalau emang pengembangan buat pemeliharaan domba kesayangan gitu, ini kalau kayak merino ataupun ini kambing itu ya cuman buat lucu-lucuan aja sih gitu. Cuman emang belum kepikiran juga buat pengembangannya ke arah sana. Oke kan kalau emang Triaksa Farm sendiri untuk saat ini ya masih fokusnya di hulu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan emang rencana kita ke depannya itu hilirnya juga dapat dengan ngebuka rumah makan juga dengan daging ya dari farm ini gitu. Karena kan emang kalau ngeliat dari lokasi ini juga dekat dengan jalan tol juga, dan emang mungkin kedepannya gitu ya daerah sini juga dapat berkembang juga gitu sih. Strategi marketing sebenarnya nggak ada strategi yang sangat ciamik banget sih. Cuman kita emang selalu mengikuti zaman. Maksudnya dalam artian kata kita tuh di sosial media lumayan aktif juga. Dari Instagram, terus dari TikTok juga kita lumayan aktif juga. Nah, ketika awal mula pindah, itu kan kita event tahunannya itu kan kurban gitu kan. Nah, ini kita lokasi ini makin mendalam nih. Otomatis gimana nih ngejualnya gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan kita maksudnya ada ilmu-ilmu sedikit mengenai sosial media marketing juga, akhirnya kita coba menggunakan Instagram promosinya. Ya alhamdulillah, walaupun ibaratnya tempat nih nggak yang di kota banget, bahkan cenderung di pinggiran ya, tapi ya
setiap tahunnya alhamdulillah domba kurban di Triaksa tuh selalu habis gitu. Makanya kan kita menyesuaikan dengan zaman juga. Kita nggak nyangka juga gitu kan, maksudnya di lokasi kayak gini tuh pernah dapat momen juga itu yang datang tuh maksudnya mobil-mobil juga gitu. Padahal kalau secara logika sebenarnya tuh di kota ada gitu yang jual domba gitu atau kambing buat kurban. Tapi kayak ya mereka kayak lebih milih untuk mampir ke sini gitu. Oke, mungkin buat teman-teman semua nih penonton Jaga Lilin yang mau belajar, kita sama-sama bareng belajar mengenai dunia peternakan domba, bisa langsung aja main-main ke kandang kita Triaksa Farm, ataupun mau nanya-nanya bisa langsung aja cek-cek Instagramnya @triaksafarm, ataupun kalau mau main ke lokasi bisa langsung kontak dulu kontak yang ada di Instagram, nanti kita janjian, nanti kita sama-sama sharing gitu ya mengenai dunia domba. Bisa cek aja di Google Map juga Triaksa Farm, ini lokasinya di Desa Jamblangan, Sleman, Yogyakarta. Dan mungkin ya buat temen-temen gitu ya, kalau emang mau belajar itu bisa main ke sini, ataupun mau beli hewan kurban, ataupun mau akikah, ataupun mau sharing-sharing itu pun juga bisa. Ya gue juga sama-sama masih belajar semua lah gitu ya. Sampai sekarang pun juga masih belajar, dan emang ya nggak nyangka juga gitu ya, kayak hadirnya Triaksa ini kan bisa ngasih manfaat buat buat orang-orang gitu ya. Alhamdulillah kan kayak bisa dipakai buat penelitian, terus anak-anak PKL, terus dipakai buat praktek gitu. Yang mana ya awal mula ngediriin Triaksa nggak kepikiran untuk hal itu gitu. Yang ada ya udah kita jalanin aja, udah jalanin ya pelan-pelan, kita terus ngembangin ya sampai sekarang gitu. Kalau gue ngelihatnya ini insya Allah prospeknya sih positif sih. Karena balik lagi kan, ini kan bicara tentang pemeliharaan domba, kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan pangan kita gitu kan. Apalagi ini kan daging kambing juga kandungan nutrisinya pun juga bagus gitu kan. Ya otomatis menurut gue sangat prospek untuk kedepannya gitu. Kalau pencapaian secara simbolis sih nggak ada sih ya pencapaian Triaksa, tapi emang kalau kita flashback dari saya sendiri selaku salah satu owner dari Triaksa Farm, kayak ya sampai di titik ini tuh menurut gue sebuah achievement gitu. Yang awal mulanya kita cuma melihara sekitar 20 ekor, sekarang pun juga udah 200 ekor gitu ya. Itu kan berarti sebuah kenaikan 10 kali lipat dari sebelumnya. Itu menurut gue salah satu sebuah pencapaian juga gitu. Dan ya itu bisa ngasih wadah buat akademisi-akademisi buat mencari ilmu ataupun buat praktek, itu menurut gue sebuah achievement buat Triaksa sendiri sih gitu. Gue pun juga di sini masih belajar juga, tapi yang jelas selama gue ngebangun Triaksa ini yang penting kita mulai dulu sih menurut gue. Karena kalau kita nggak mulai kayak cuman angan-angan doang gitu, kayak rencana doang atau apa, itu ya udah cuman sebatas angan-angan aja. Tapi ketika kita udah berani memulai, ya setiap masalah yang ada itu kan nanti kan dievaluasi, yaitu jadi ilmu baru, jadi pelajaran baru. Akhirnya kita bisa jadi paham lah hal apa nih yang bakal kita lakuin untuk bisnis atau perusahaan yang kita jalanin gitu sih. Soalnya kalau kita nggak mulai cuman ya udah bayang-bayang doang. Action, walaupun emang penjelasan ini terlihat klise gitu ya. Semua orang itu ngomong seperti itu, tapi emang realitanya begitu. Soalnya nggak ada ibaratnya orang-orang kayak diriin sesuatu gitu, sebuah bisnis ataupun usaha ataupun apapun lah, itu yang one take no mistake gitu. Pasti bakal ada mistake-nya yang harus dievaluasi ya buat pembelajaran untuk ngambil langkah selanjutnya gitu sih. Ini quotes yang lumayan sering gue pegang gitu ya. Mencoba lalu gagal lebih baik daripada gagal mencoba.